Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah semester 4, yaitu mata kuliah kromatografi bersama saya, Atep Dian Supardan, sekaligus sebagai koordinator mata kuliah. Nah, beberapa penjelasan telah kalian dapatkan pada penjelasan praktikum kromatografi, ya. Jadi di sini hanya sebagian lagi yang akan saya jelaskan tentang mata kuliah kromatografi, karena bagian praktikumnya sudah di jadwal yang lain dan sekarang adalah bagian kuliahnya. Untuk materi kuliah kromatografi, di sini ada 7 materi. Untuk 1, 2, dan 3 itu akan masuk ke materi UTS, yaitu kolom kromatografi, ya. Kemudian liquid kromatografi tipe atau jenis-jenis kromatografi cair. Kemudian yang ketiga adalah HPLC atau High Performance Liquid Chromatography, atau dalam bahasa Indonesia lebih banyak dikenal dengan KCKT, seperti itu, ya. Kemudian setelah UTS kita masuk ke materi UAS, yaitu untuk materi nomor 4 sampai nomor 7, yaitu ada kromatografi gas, kemudian kromatografi supercritical fluid, kemudian ada kromatografi gel fermentation gel kromatografi, dan yang terakhir ada validasi metode khusus untuk kromatografi. Ya, mungkin di materi statistik kalian juga mendapatkan materi validasi, tetapi untuk yang nomor 7 ini dikhususkan untuk kromatografi gitu. Seperti itu. Ini adalah 7 materi yang akan disampaikan pada perkuliahan kromatografi selama 1 semester ke depan. Adapun beberapa buku yang digunakan, diantaranya ada David Harvey, ya. David Harvey, saya kira ini buku PDF-nya juga kalian sudah punya atau e-book-nya sudah punya, ya. Kemudian ada Skoog dan Kellner, ya. Ini juga sama, bisa digunakan untuk mempelajari kromatografi, dan 2 lagi ada Chromatographic Method yang ditulis oleh Braithwaite dan Smith, dan yang terakhir adalah Basic Gas Chromatography, ya. Karangan Harold McNair dan James M. Miller, gitu. Jadi itu 5 buah buku yang dapat kalian gunakan. Apabila kalian mempunyai buku yang lain, ingin menggunakan buku yang lain, saya persilahkan, selama memang isinya fokus tentang kromatografi, ya. Selama isinya memang fokus tentang kromatografi, seperti itu. Kita lanjutkan ke materi pertama. Sini materi pertama adalah tentang kolom kromatografi. Jadi kenapa kita kembali dulu ke kolom kromatografi? Karena untuk memahami HPLC, GC, dan kromatografi lainnya yang lebih advance, itu adalah dasarnya dari kolom kromatografi, ya. Nah, kalau kita lihat kromatografi itu merupakan salah satu cara atau salah satu teknik dari pemisahan, gitu, ya. Nah, kalau kita lihat di bagian kanan, ya, baik itu gas liquid kromatografi, liquid kromatografi, atau liquid solid kromatografi, sebetulnya pemisahannya berdasarkan karakteristik molekul atau sifatnya dari polaritas, gitu, ya. Walaupun secara sifat fisiknya ada yang berdasarkan
polaritasnya, solubilitasnya, atau adsorptivitasnya, seperti itu ya. Dan kalau kita lanjutkan bahwa karakteristik molekul lain juga bisa digunakan untuk memisahkan atau sebagai teknik pemisahan secara ionik. Di sini juga ada ion exchange chromatografi. Secara ukuran kita juga ada gel formation chromatografi, ya. Atau secara bentuk ada juga affinity chromatografi. Jadi dari tabel ini terlihat bahwa kromatografi sebagai teknik pemisahan memang mewakili prinsip pemisahan dengan berbagai karakteristik molekuler seperti polaritas, sifat ionik, kemudian bobot massa, dan juga ukuran dari molekul itu sendiri gitu. Jadi dengan demikian kromatografi memang penggunaannya akan sangat luas dalam teknik pemisahan. Kemudian kalau kita lanjutkan dari metode teknik pemisahan, kromatografi itu, ya, kromatografi sebetulnya mempunyai prinsip atau dasar metode, yaitu perbedaan pergerakan, ya, solid, ya, perbedaan pergerakan solid pada fase diam, dan dia bergeraknya memang akan dibawa oleh fase gerak seperti itu, ya. Nah, di sini selain kromatografi kan sebetulnya terdapat teknik pemisahan yang lain seperti mechanical phase separation, seperti ada pengendapan, distilasi, ekstraksi, dan ion exchange. Ada juga yang memang tekniknya sudah seperti kromatografi tetapi lebih advance seperti elektroforesis dan field flow fractionation, ya. Di sini terlihat bahwa kalau pada kromatografi memang akan memerlukan dua fase yang berbeda, yaitu antara fase diam dan fase gerak gitu, ya. Jadi nanti sampel itu akan dibawa oleh fase gerak dan melewati fase diam gitu, ya, melewati fase diam. Karena dia melewati fase diam, maka dia akan mengalami perbedaan pergerakan. Jadi kalau dia memang lebih mudah larut dalam fase gerak, ya, mobile phase, maka dia interaksi dengan fase diamnya akan jauh lebih sedikit. Tetapi kalau si sampel itu lebih kuat berinteraksi dengan fase diam, maka dia akan lebih sulit untuk dibawa oleh fase gerak gitu. Dan itu secara otomatis kebalikannya juga begitu, ya. Nah, itu sebagai prinsip atau dasar pemisahan menggunakan metode kromatografi. Nah, kalau demikian, kita kan sudah lihat bahwa sebagai salah satu teknik pemisahan, kromatografi itu sangat mewakili pemisahan berdasarkan karakteristik molekuler, baik segi polaritas, ionik, massa maupun bentuk gitu. Sehingga kalau kita lihat di sini akan menghasilkan banyak sekali tipe kromatografi gitu. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa kromatografi itu mempunyai dua fase, ada fase gerak dan ada fase diam. Jadi kalau kromatografi ini kita bagi berdasarkan fase gerak, maka ada fase geraknya itu berupa gas, ada supercritical fluid, dan ada juga berupa cairan gitu. Dan masing-masing fase gerak ini juga dapat kita kembangkan atau dapat kita kombinasikan dengan fase geraknya, ya. Fase gerak tadi kita kombinasikan dengan fase diamnya. Ini fase diam, ya.
Kalau fase geraknya gas dan fase diamnya cair, ya, maka akan menghasilkan GLC atau gas liquid chromatography, gitu. Itu ya. Kemudian bagaimana kalau fase geraknya gas dan fase diamnya padatan? Nah, di sini ada yang sifatnya adsorben atau ada yang sifatnya penyaringan molekular shift gitu ya. Bentuknya kolom juga. Nah, itu akan menghasilkan bentuk GSC atau gas solid chromatography seperti itu. Itu baru kalau fase geraknya adalah gas. Lalu bagaimana kalau fase geraknya adalah SFC atau supercritical fluid gitu ya. Nanti di bagian UAS akan dijelaskan apa itu supercritical fluid gitu ya. Nah, bagaimana kalau SFC ya, supercritical fluid ini fase diamnya adalah liquid ya, atau fase diamnya adalah solid gitu ya. Dan ini sebetulnya belum ada pemisahan secara langsung dari segi kolomnya, karena di dalam kolomnya ada liquid dan ada solid, dan baru ada satu jenis yaitu namanya SFC atau supercritical fluid chromatography. Nah, secara penggunaan SFC ini memang tidak terlalu banyak digunakan, tetapi memang teknologinya ada dan berkembang gitu. Yang lebih banyak digunakan di industri adalah yang tipikal fase geraknya gas dan tipikal fase geraknya cairan gitu. Ya. Lalu kita lanjutkan, bagaimana kalau fase geraknya adalah liquid? Ya, dan fase diamnya juga liquid gitu ya, liquid gitu ya. Nah, ini bisa menghasilkan kalau liquid ya namanya LLC atau liquid chromatography ya, liquid chromatography. Kemudian yang paling banyak berkembang adalah jika fase geraknya cair atau liquid dan fase diamnya adalah solid gitu ya. Nah, nanti fase diamnya ada yang sifatnya adsorben, ada yang sifatnya bond atau ikatan gitu ya, secara ikatan kimia, ada yang berupa resin, ada yang berupa gel itu. Nah, ini menghasilkan ada TLC atau thin layer chromatography. Mungkin yang ini sudah kalian kenal di mata kuliah teknik pemisahan ya. Ada juga yang liquid solid chromatography. Itu berupa kolom juga, sedangkan yang bond atau fase diamnya terbuat dari senyawa yang terikat secara kimia, ya bond phase chromatography atau BPC ya. Nah, kemudian ada juga yang banyak sekali digunakan dalam pemurnian air, yaitu ion exchange chromatography ya. Nah, dan yang terakhir adalah yang berupa gel, ada size exclusion chromatography. Jadi memang kromatografi itu adalah suatu metode yang sangat luas gitu. Jadi satu kata tapi kalau diurai banyak sekali aplikasi dan peralatannya. Mulai dari yang sederhana sampai yang canggih menggunakan instrumen seperti itu. Ini gambarannya ya. Gambaran bagaimana kromatografi itu memang ada dari yang klasik atau jadul, ada yang classical column chromatography
ya. Kemudian ada yang TLC, thin layer chromatography, atau mungkin lebih jadul lagi namanya adalah paper chromatography gitu. Nah, kemudian yang sudah menggunakan instrumen ada HPLC dan GC ataupun SFC gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada perbedaan antara preparasi, ya, persiapan dari masing-masing metode, baik dari kolom kromatografi, kemudian thin layer kromatografi, HPLC, dan GC. Untuk preparasi, ya, kemudian bagaimana cara mengaplikasikan sampel, kemudian bagaimana fase diamnya, fase geraknya, kemudian deteksinya dan hasilnya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan untuk kolom kromatografi klasik atau jadul, maka preparasinya adalah bagaimana fase diam dimasukkan ke dalam kolom atau yang biasanya kita sebut sebagai packing, ya, packing kolom. Packing kolom dimasukkan, diketuk-ketuk kolom kacanya supaya fase diamnya memadat seperti itu. Kalau sudah tidak terjadi penurunan ketinggian fase diam di dalam kolom kromatografinya, maka baru dapat diaplikasikan sampelnya. Sampelnya baru dimasukkan gitu, ya. Nah, kemudian dilakukan elusi dengan eluen yang sudah ditentukan, lalu dianalisis, ya. Dianalisis hasil pemisahannya berdasarkan penampungan tiap sekian mililiter atau satu tabung, lalu dapat dianalisis lebih lanjut. Dan hasilnya adalah koleksi dari hasil pemisahan menggunakan klasikal kolom kromatografi. Nah, berikutnya kromatografi yang paling simple, yang mungkin masih digunakan di beberapa lab, yaitu ada TLC atau VC, thin layer kromatografi atau paper kromatografi. Jadi kalau paper kromatografi ya fase diamnya ya gampang, kertas kromatografi udah jadi gitu ya. Kecuali thin layer kromatografi ada yang menggunakan CaCO3 atau silika yang sudah ditempelkan di lapisan kaca ataupun di lapisan aluminium seperti itu, ya. Ada yang memang dibuat secara manual, ada juga yang memang bentuknya sudah jadi atau kita beli dari pabrik yang ini, ya. Lalu cara aplikasi sampelnya adalah dengan cara ditotolkan pada garis star, ya. Nah, kemudian runningnya dicelupkan dalam larutan pengembang atau kita sebut dengan eluen, ya, sehingga eluen akan membawa sampel yang sudah ditotolkan tadi mengikuti jalur apakah ascending ataupun descending. Kalau terlihat di gambar ini secara naik, ya, atau ascending. Nah, kemudian hasilnya baru diidentifikasi dengan melihatnya pada di bawah lampu UV ultraviolet ataupun diberikan pewarnaan gitu, ya. Lalu hasilnya kita bisa identifikasi dengan menghitung nilai RF seperti itu, ya. Selanjutnya adalah HPLC, gitu ya. Untuk HPLC biasanya kita sudah menggunakan kolom yang sudah jadi, yang sudah di packing oleh pabrik. Kemudian cara memasukkan sampelnya diinjeksikan menggunakan siring. Siring itu seperti jarum suntik, tetapi volumenya jauh lebih teliti. Kalau untuk HPLC sendiri biasanya antara 0 sampai 100 mikroliter. Adapun volume penginjeksinya
ada yang menggunakan 10 ataupun 20 mikroliter. Itu bervariasi tergantung dari metode yang digunakan. Nah, kemudian dari segi pemisahannya, eluennya itu akan dialirkan dengan laju alir tertentu menggunakan pompa, sehingga sampel yang telah diinjeksikan akan dibawa oleh fase gerak atau eluen ini, kemudian melewati kolom dan terjadi pemisahan gitu. Nah, kenapa terjadi pemisahan? Karena terjadi perbedaan interaksi antara sampel dengan fase diam berupa kolom, ya, dengan fase gerak berupa eluen. Disitulah akan terjadi perbedaan interaksi, sehingga keluarnya menuju detektor itu pun akan menghasilkan puncak senyawa dengan waktu retensi yang berbeda-beda. Ada yang keluar duluan, ya, ada yang berikutnya, yang kedua yang B, dan yang terakhir adalah yang C, seperti itu. Itu untuk HPLC. Nah, kebanyakan dari HPLC adalah sampelnya bisa padatan yang harus dicairkan atau dilarutkan, ya, bisa juga berupa cairan gitu ya, berupa cairan yang memang juga harus dilarutkan kembali, kecuali memang dia sudah berupa cairan yang dapat langsung diinjeksikan ke dalam HPLC, seperti itu. Dan yang terakhir atau dari keempat tipe kromatografi ini adalah gas kromatografi atau super fluid critical chromatography, super critical fluid chromatography. Nah, di sini juga sama, kolomnya menggunakan kolom juga, tetapi ukuran kolomnya jauh lebih panjang dan jauh lebih kecil dibandingkan dengan HPLC. Jadi gisi itu lebih panjang dan lebih kecil dibandingkan dengan HPLC. Untuk sampel kurang lebih sama diinjeksikan, tetapi dengan volume yang jauh lebih kecil daripada HPLC, yaitu sekitar 1 sampai 2 mikroliter, ya. Bahkan ada yang lebih kecil lagi volume injeksinya, seperti itu. Nah, perbedaannya pada gisi ini nanti pemisahannya akan terjadi, selain ada perbedaan interaksi pada fase diam dan fase gerak, juga akan ada perbedaan polaritas atau sifat kemudahan senyawa untuk menguap. Jadi senyawa yang mudah menguap, maka itu akan masuk kolom terlebih dahulu dan akan keluar duluan gitu. Sedangkan senyawa yang tidak mudah menguap, maka dia akan keluar kolom terakhir atau belakangan, seperti itu. Itu kira-kira gambaran kromatografi dari yang sebanyak ini, tipe kromatografinya, mulai dari GLC sampai ke SEC, size exclusion chromatography. Sebetulnya yang lebih banyak digunakan adalah keempat hal ini, yaitu classical column chromatography, kemudian TLC, HPLC, dan GC. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita pahami apa sih sebetulnya prinsip pemisahan, karena pemisahan itu sebetulnya bisa disebut sebagai pemisahan secara sempurna, yaitu kita kita mempunyai campuran, ya, ABCD, mempunyai campuran senyawa A, B, C, dan D. Kemudian kita pisahkan sehingga A, B, C, D ini terpisah sendiri-sendiri. Jadi A yang terpisah, B yang terpisah, C yang terpisah, dan D yang terpisah. Jadi masing-masing terpisah gitu. Nah, ini jelas berbeda dengan yang di sebelahnya, yaitu kita juga sama punya campuran ABCD.
Tetapi kita hanya memisahkan A dari campuran ABCD, sehingga kita memperoleh A dan campuran BCD gitu. Nah, ini adalah dua tipe pemisahan. Kalau tipe complete separation atau pemisahan sempurna, ini akan membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya yang tinggi gitu ya, karena semuanya harus dipisahkan gitu ya. Jadi kalau berbicara complete separation berarti kita memang membutuhkan setiap senyawa mulai dari senyawa A, B, C, dan D, sehingga kita harus memisahkan semuanya gitu. Itu keperluannya ya, keperluannya. Tetapi kalau kita hanya membutuhkan senyawa A dari campuran ABCD, nah kita lebih disarankan untuk memilih partial separation atau pemisahan sebagian, yaitu ya kita pisahkan saja A-nya gitu. Kita pisahkan A-nya dari BCD. Dan ini jelas dari segi waktu akan jauh lebih cepat, dari segi biaya juga akan jauh lebih murah. Jadi memang kalau ditanya mana yang lebih bagus atau tidak, ya kita berbicara tujuannya. Kalau tujuannya memang hanya mengambil salah satu komponen atau salah satu senyawa, ya partial separation saja jawabannya gitu. Itu yang bagus ya. Apabila memang kita menghendaki semua komponen dipisahkan, maka jawabannya adalah complete separation gitu. Nah, di alam di dunia nyata sebetulnya kita berbicara kalau anggap saja kita punya tanaman kopi. Ya, kita panen kopinya yang sudah matang, lalu kita buka kulit kopinya, kita keringkan, lalu sampai kita masak sampai dia menjadi kopi yang siap diseduh, yang dihaluskan gitu, ya. Nah, kita tahu bahwa dalam kopi itu ada kafein kan? Ada kafein gitu. Dan jelas juga ada komponen lainnya yang banyak juga kan, gak hanya kafein. Ada komponen lain. Nah, sebetulnya kalau kita hanya membutuhkan senyawa kafein saja, maka kita lakukan partial separation, yaitu memisahkan kafein dari kopi. Gitu. Ya kita ekstrak saja dengan pelarut yang dapat melarutkan kafein, tetapi tidak melarutkan komponen yang lain, gitu ya, seperti itu. Oke, nah menurut sejarah bahwa kolom kromatografi sebetulnya pertama kali ditemukan oleh ahli botani Rusia pada tahun 1906, yaitu Michael Sweet. Dia melakukan pemisahan pigmen tumbuhan. Jadi ada tumbuhan yang sudah diekstrak, kemudian dipisahkan menggunakan kolom kaca itu ya. Ini kolom kacanya. Jadi ekstraknya dimasukkan, kemudian ditambahkan PE atau petroleum ether. Nah, ternyata ekstraknya itu akan terbawa atau terelusi oleh PE dan membentuk warna. Ada warna 1, warna 2, warna 3, atau warna 4. Nah, sebagai gambaran, kalian bisa lihat gambar yang di sebelah kanan, ya. Di sini memang warnanya relatif sama, kuning semua, dan yang jelas tetap terjadi pemisahan gitu. Kalau kita tampung menggunakan tabung reaksi, mungkin nanti ada yang kuning, agak kuning, sedikit kuning, atau sangat kuning. Mungkin perbedaannya dari segi intensitas ya, dari segi intensitas gitu. Nah, kolom ini diisi dengan kalsium karbonat, alumina, atau sukrosa. Jadi memang ini adalah cikal bakal dari
cikal bakal dari kromatografi seperti itu, ya. Nah, lalu apa sih definisi kromatografi? Yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu chroma to graphein, gitu ya. Chroma artinya warna dan graphein artinya menulis. Jadi sebetulnya kromatografi, chromatographein itu ya, yaitu menulis warna gitu dari segi bahasa ya. Dari segi bahasa. Nah, dari segi istilah, kromatografi itu berarti pemisahan komponen. Jadi memang seperti di awal kita bahas bahwa kromatografi berarti ada pemisahan komponen gitu. Memang tujuannya untuk memisahkan gitu ya, untuk memisahkan ya, untuk memisahkan komponen ya bisa multi tahap, artinya memang tidak satu kali pemisahan langsung terpisah semuanya, bisa multi tahap seperti itu ya. Nah, pemisahan ini terjadi berdasarkan distribusi komponen atau senyawa yang sedang dipisahkan pada dua fase yang tidak saling bercampur. Karena memang ini sifat utamanya kedua fase ini sampai kapanpun tidak boleh saling bercampur, yaitu fase diam dan fase gerak gitu. Ya, jadi kalau suatu senyawa dimasukkan ke dalam sistem pemisahan kromatografi, kita akan berbicara yang berwarna hijau ini, hijau agak kebiruan ya, sebagai fase diam. Kemudian ada juga fase geraknya berupa gas. Nah, kalau kita perhatikan di gambar ini, maka sampel yang sedang kita pisahkan ini, maka akan ada sebagian yang berinteraksi lebih kuat dengan fase diam, yang berinteraksi lebih kuat pada fase diam, yang ini lebih kuat, apalagi nih ya, semuanya interaksinya kuat dengan fase diam. Ada juga sampel yang interaksinya dengan fase diam itu sedikit, yang ini ya, yang saya kasih warna orange yang ini gitu ya. Jadi ini beda-beda sifatnya gitu. Ada yang berinteraksi dengan sangat kuat, ada yang berinteraksi sebagian, ada juga yang memang interaksinya sangat sedikit gitu. Nah, ini akan terjadi proses yang dinamis gitu. Karena memang ketika masuk ke dalam sistem kromatografi, maka fase gerak akan membawa sampel melewati fase diam, sehingga terjadi interaksi. Ada interaksi yang kuat dengan fase diam, ada juga yang tidak terlalu kuat gitu ya. Nah, interaksi-interaksi tersebut, baik yang lebih kuat dengan fase diam, baik yang lebih kuat dengan fase gerak, sebetulnya akan menimbulkan suatu kesetimbangan gitu ya. Kesetimbangan. Jadi kesetimbangan antara interaksi dengan fase diam dan fase gerak gitu. Dan itu akan konstan gitu. Jadi senyawa tersebut akan mengalami interaksi dengan fase diam dan fase gerak dan mengalami kesetimbangan yang konstan seperti itu. Nah, kita belum berbicara senyawa itu dipisahkan siapa yang keluar duluan, siapa yang keluar belakangan. Yang jelas secara sederhana, kalau kita jelaskan bahwa senyawa yang interaksinya lebih kuat dengan fase diam, dia lebih lama keluarnya, lebih lama dipisahkan gitu. Tetapi senyawa yang interaksinya tidak kuat atau lebih kuatnya dengan fase gerak, maka akan dipisahkan jauh lebih mudah atau lebih mudah atau
lebih mudah keluar dari kolom seperti itu, ya, gitu. Nah, sebagai gambaran di sini kita punya kebun bunga, ya, kita punya kebun bunga dan kita juga punya satu rombongan bee, ya, bee dan hornet enter flower bed. Jadi memasuki kebun bunga ini gitu. Nah, sini ada gambaran bahwa bee visit flowers, hornet don't gitu, ya. Jadi si bee mendekati bunga-bunga itu, ngambil sari-sari bunga, sedangkan hornetnya melewati gitu ya. Seperti itu. Maksudnya apa? Nah, kalau kita anggap bahwa kebun bunga ini sebagai fase diam dan kumpulan bee dan hornet ini sebagai sampel gitu kan, sebagai sampel. Lalu fase geraknya apa? Ya udara gitu ya. Fase gerak udara, nggak ada udara mereka mati kan. Udara gitu seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan bahwa si bee ini dia mempunyai interaksi yang lebih kuat dengan bunga. Artinya sampel ini berinteraksi kuat dengan fase diam sehingga dia akan keluar belakangan gitu. Beda dengan hornet, dia tidak mendekati bunga, artinya tidak ada interaksi dengan bunga, maka hornet keluar duluan atau terpisah duluan seperti itu. Kalau secara kromatografi berarti sampel itu tidak ada interaksi sama sekali atau interaksinya sangat kecil dengan fase diam sehingga dia keluar duluan gitu, ya. Nah, interaksi dengan fase diam dan fase gerak itu sebetulnya akan memperlihatkan seberapa cepat migrasi atau interaksi dari sampel baik dengan fase diam maupun dengan fase gerak. Nah, tentu saja interaksi ini akan sangat dipengaruhi oleh sifat fisik dan sifat kimia dari sampel yang sedang dipisahkan ya. Oke, ini adalah kromatografi berdasarkan polaritas ya. Ada partisi di antara dua fase, ada solid liquid, kemudian menggunakan adsorpsi, maka kita sebut dengan adsorpsi kromatografi. Ada liquid-liquid ya, liquid kromatografi atau nanti kelanjutannya dari HPLC, dan ada juga liquid dengan uap atau kelanjutannya dengan gas liquid kromatografi atau gas kromatografi seperti itu ya. Nah, ini adalah tujuan analisis menggunakan kromatografi. Kalau secara kualitatif ya hanya menentukan komponen apa saja gitu yang ada di situ, tapi tidak tahu berapa konsentrasinya ya. Nah, di sini kita butuh standar kualitatif gitu, apalagi kuantitatif seperti itu ya. Kuantitatif juga sama, kita bisa selain bisa menghitung ada komponen apa saja, juga kita bisa mengetahui konsentrasinya berapa gitu. Nah, secara kuantitatif kita kalau kromatografinya kromatografi planar, kita bisa menggunakan alat densitometri atau spektrometri untuk mengukur secara kuantitatif ya. Kemudian kalau menggunakan kolom, kita bisa hitung dari luas kurva. Nah, lebih lanjut kromatografi ini bisa digunakan secara analitis, yaitu untuk identifikasi komponen, bisa juga secara preparatif, artinya kromatografi ini hanya digunakan untuk apa ya, langkah lanjutan gitu. Artinya setelah masuk ke kromatografi, maka sampel itu dipisahkan untuk dilanjutkan mengalami pemisahan lebih lanjut. Jadi hanya sebagai bagian dari isolasi pemurnian komponen seperti itu ya. Di sini ada 5 tipe
liquid chromatografi atau kromatografi cair, ada adsorpsi chromatografi, affinity chromatografi, partition chromatografi, SEC atau size exclusion chromatografi, dan IEC atau ion exchange chromatografi. Ya, kalau kita perhatikan adsorption chromatografi itu intinya adalah solid teradsorpsi pada permukaan fase diam. Adsorpsi. Nah, di sini ada kata adsorb, jadi hanya nempel di permukaan. Berbeda dengan absorb menggunakan huruf B, absorpsi, mana sampel masuk ke dalam pori-pori fase diam. Kalau ini hanya nempel di permukaan seperti itu, ya. Kemudian ada affinity chromatografi. Kalau affinity chromatografi di sini ada molekul dengan bentuk-bentuk tertentu, ya. Ini sebetulnya seperti enzim, ya. Jadi kalau memang bentuknya cocok, dia akan berinteraksi. Kalau bentuknya tidak cocok, ya dia lewat gitu. Jadi kita bisa melakukan pemurnian kan di sini. Jadi yang tertahan di kolom hanya molekul-molekul yang mempunyai bentuk-bentuk tertentu yang cocok dengan yang berada di fase diam gitu. Yang ketiga ada partition chromatografi, ya. Kalau partition chromatografi, jadi intinya ini adalah fase diamnya, ya, fase diamnya. Jadi si sampel itu akan larut dalam fase dalam cairan yang terdapat dalam fase diam gitu. Jadi terpartisi gitu. Ada yang sebagian larut dalam cairan yang terdapat pada fase diam, ada juga yang tidak, sehingga terpartisi seperti itu. Maka disebut partition chromatografi. Kemudian ada size exclusion chromatografi, ya. Untuk size exclusion chromatografi, di sini gambarannya adalah kita menggunakan saringan molekul, Nah, saringan molekul ini uniknya adalah dia, kalau saringan kan secara umum menahan yang besar, kemudian melewatkan yang kecil. Nah, kalau pada molecular exclusion chromatografi atau size exclusion chromatografi itu kebalikan dari saringan secara umum. Jadi dia menahan yang besar, menahan yang kecil, dan melewatkan yang besar. Sehingga memang senyawa-senyawa besar seperti polimer atau makromolekul dapat dipisahkan. Dan yang terakhir adalah ion exchange chromatografi, ya. Ion exchange chromatografi, karena di sini ada kata ion, maka sangat jelas bahwa fase diamnya itu nanti kebagi dua. Ada penukar kation, ada penukar anion gitu, ya. Jadi kalau yang positif nanti berinteraksi dengan yang negatif dan kebalikannya gitu, ya. Seperti itu. Oke, setelah tadi kita melihat tipe dari kromatografi cair yang akan kita bahas secara mendalam setelah kromatografi kolom. Di sini ada gambar tipe kromatografi. Jadi kalau kita punya sampel, ya, yang sudah dilarutkan, sebetulnya kita bisa menganalisis dengan berbagai cara, ya. Bisa menggunakan paper kromatografi atau yang di sebelah sini, atau menggunakan TLC, thin layer chromatografi, atau dengan kolom kromatografi, atau setelah dari kolom kromatografi bisa menggunakan GC atau menggunakan HPLC gitu.
Nah, tentu saja semua metode pemisahan ini mempunyai mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan tentu saja yang paling jelas adalah punya tujuan masing-masing gitu. Jadi memang tidak semua sampel harus dianalisis pakai kolom, tidak semua sampel harus dianalisis pakai gizi dan sebagainya gitu. Tetapi perlu ditanyakan terlebih dahulu sebetulnya analisis yang mau dilakukan adalah analisis sampel apa. Nah, kembali lagi kalau kita mau memakai metode-metode ini adalah eh, karakteristik sampel seperti apa yang mau dianalisis. Nah, itu akan menjadi pertimbangan untuk memutuskan metode mana yang akan dipakai seperti itu, ya. Oke, ini adalah tiga tipe kromatografi yang sangat banyak digunakan. Ada gas kromatografi dengan spesifik metodenya gas liquid, ya. Kemudian fase diamnya adalah liquid atau bond liquid. Kemudian tipe kesetimbangannya adalah partisi di antara gas dan cairan gitu, ya. Kemudian yang kedua ada gas solid, ya. Kemudian fase diamnya solid dan tipe kesetimbangannya adalah adsorpsi. Dan berikutnya ada liquid-liquid, yaitu partisi, dan ada liquid solid, fase diamnya solid, dan tipe kesetimbangannya adalah adsorpsi. Ada juga ion exchange, size exclusion, dan affinity, seperti itu. Dan yang terakhir ada supercritical fluid chromatography, ya. Biasanya menggunakan fase diam organik, senyawa organik yang diikatkan secara kimia ke permukaan fase diam. Dengan tipe kesetimbangan adalah partisi di antara supercritical fluid dengan permukaan bond pada fase diam. Kita bahas mulai dari planar kromatografi, ya, atau lebih jelasnya ini tentang TLC. Untuk TLC kita menggunakan plat TLC yang di bagian bawahnya adalah menggunakan aluminium. Jadi silika atau alumina yang ditempelkan di permukaan aluminium, kemudian ditotolkan sampel. Bisa juga menggunakan alat penotol sampel yang otomatis di sini, ya. Kemudian kita lakukan elusi secara ascending, atau kalau memang platnya ukurannya besar bisa juga menggunakan chamber seperti ini, dan hasilnya kita mendapatkan pita-pita hasil pemisahan seperti itu, ya. Untuk thin layer kromatografi ini memang bisa menggunakan kertas ataupun plat TLC yang bagian penempelannya menggunakan aluminium atau menggunakan kaca, ya. Untuk sampel ya, untuk sampel bisa menggunakan apa saja sebetulnya, tetapi di sini memang harus sinkronisasikan antara sampel dan standar. Artinya kalau memang mau menganalisis kafein ya harus menggunakan standar kafein, gitu, ya. Sedangkan fase diamnya sendiri menggunakan kertas, dan mobile phase-nya atau fase geraknya menggunakan air. Jadi pada gambar ini sebetulnya bagaimana warna dari spidol, ya, dari spidol itu dipisahkan menggunakan kromatografi sederhana, menggunakan kertas dan air, gitu. Sebetulnya ini bisa dilakukan di rumah dengan menggunakan kertas
HVS, atau kalau mau lebih bagus bisa juga menggunakan kertas gambar seperti itu. Ya. Lalu kita akan menggunakan dua buah standar. Sebagai contoh, standar ada di sebelah kanan, ada standar A dan standar B dengan RF masing-masing. Sedangkan untuk sampelnya sendiri, di sini terlihat bahwa yang berwarna merah sama posisinya atau RF-nya, dan yang berwarna biru juga sama atau posisinya. Sehingga sampel ini mengandung senyawa A dan mengandung senyawa B. Ya. Kemudian untuk thin layer kromatografi, kita memang perhitungannya kalau ini kan secara visual, posisi kurang lebih sama. Tapi akan lebih bagus kalau kita menganalisis hasil dari TLC menggunakan RF gitu ya. RF itu biasanya kita hitung menggunakan DA per DS untuk komponen A. Jadi jarak migrasi A dari garis star sampai spot A dibagi dengan DS adalah jarak garis star sampai garis finish atau garis terakhir solven bergerak, seperti itu ya. Demikian juga untuk komponen B, yaitu DB dibagi dengan DS gitu. Jadi dengan RF kita dapat membandingkan hasil migrasi pemisahan komponen dengan jauh lebih teliti gitu. Nah, selain dari RF juga hasil TLC itu dapat menjelaskan sebetulnya apakah suatu komponen itu polar atau lebih polar gitu. Dilihat dari komposisi LWN yang digunakan. Kalau LWN yang digunakan pada pemisahan ini adalah yang kurang polar, maka ketika kita lihat di sini, B bergerak jauh lebih cepat dibandingkan dengan A gitu. Artinya B berinteraksi lebih kuat dengan pelarut nonpolar gitu. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa B lebih nonpolar, sedangkan A karena dia bergeraknya lebih lambat atau interaksi dengan pelarutnya kurang begitu tinggi, sehingga kita bisa mengatakan bahwa A lebih polar dibandingkan B gitu. Kita membandingkan A dan B saja seperti itu ya. Jadi dari segi RF kita dapat mana yang bergerak terlebih dahulu, dari segi polaritas kita juga bisa paham mana yang lebih polar dan mana yang kurang polar, seperti itu ya. Kemudian untuk kolom kromatografi, di sini terjadi perbedaan bahwa pada kolom kromatografi sampel dimasukkan ke dalam kolom, kemudian LWN-nya dipompakan. Ini LWN-nya dipompakan seperti itu, sehingga sampel akan terbawa oleh LWN dan terjadi perbedaan pergerakan. Ya, perbedaan pergerakan antara fase diam dengan fase gerak gitu ya. Perbedaan pergerakan antara fase diam dan fase gerak, kalau kita lihat di sini ada A, B dan C gitu. C interaksinya dengan fase diam lebih kecil dibandingkan dengan B dan dengan A, sehingga C lebih dulu keluar dibandingkan B dan A gitu. Dan A sebetulnya interaksinya dengan fase diam jauh lebih kuat, sehingga A akan tinggal lebih lama di dalam kolom dibandingkan B dan C. Ini preview dari kolom kromatografi. Biasanya yang pertama kali dimasukkan adalah glass wall untuk menahan fase diam supaya tidak keluar ketika diisi. Setelah glass wall-nya masuk, kemudian diisi LWN, lalu
fase diamnya dimasukkan atau silika gelnya dimasukkan yang berwarna putih ini. Kemudian sampelnya dimasukkan, lalu dilanjutkan dengan elusi, sehingga akan terjadi pemisahan. Di sini terlihat ada 3 komponen ABC. Nah, tinggal kita koleksi setiap apa yang keluar dari kolom supaya lebih jelas bisa menggunakan fraction collector, atau secara manual kita kumpulkan fraksi-fraksi yang keluar itu menggunakan tabung reaksi dengan tinggi volume tertentu yang sama gitu. Nah, ya. Untuk analisisnya sendiri sebetulnya kita bisa menggunakan spektrofotometer dengan scanning panjang gelombang kalau panjang gelombang maksimumnya sama, atau pola spektrumnya sama, ya kita bisa campurkan tabung reaksi dengan tipe spektrum yang seperti itu. Kalau berbeda ya tidak digabungkan gitu. Ya. Jadi secara sederhana pada kromatografi kolom ada kolom, kemudian sampel dimasukkan, kemudian elusi, mulai terjadi pemisahan berdasarkan perbedaan interaksi antara sampel dengan fase diam dan fase gerak. Kemudian yang interaksinya dengan fase diam jauh lebih rendah, yaitu B, dia akan keluar terlebih dahulu, keluar dari kolom, dan yang interaksinya jauh lebih kuat, yaitu A, maka dia akan tertinggal di kolom lebih lama, sehingga keluar belakangan. Seperti itu. Nah, di dalam kromatografi kolom ada beberapa definisi yang akan selalu diulang-ulang, sehingga memang perlu sekiranya untuk mengingat dan memahami definisi ini. Di antaranya adalah yang pertama adalah solven. Solven itu adalah pelarut yang pelarut atau juga bisa digunakan sebagai mobile liquid phase atau fase gerak, dan tidak boleh memiliki ketertarikan dengan fase diam, sehingga syaratnya adalah fase gerak tidak boleh bercampur atau berinteraksi dengan fase diam, seperti itu ya. Atau nama lainnya ya kita bisa katakan solven berhubungan dengan eluen ya, fase gerak atau larutan yang berfungsi mengelusi sampel. Lalu elusi adalah proses analit akan melewati kolom dibawa oleh fase gerak. Fase geraknya adalah cair atau gas. Jadi elusi itu prosesnya gitu. Sedangkan eluen adalah fase geraknya. Elusi adalah proses fase gerak membawa sampel melewati fase diam. Fase diam itu kolom, seperti itu. Kemudian effluen adalah semua cairan yang melewati kolom, yang keluar dari kolom, itu disebut effluen gitu. Kemudian eluat adalah spesies yang terelusi masuknya eluen dan sampel ya, sehingga masuk ke dalam kolom dan keluarnya berupa eluat, seperti itu. Kemudian ada kromatogram atau plot sinyal dari detektor sebagai fungsi dari waktu, elusi atau volume ya. Nah, di dalam kromatografi kolom sebetulnya kita akan menjelaskan hubungan antara kromatografi kolom dengan detektor ya, kromatografi kolom dengan detektor. Jadi pada saat pertama kali sampel masuk ya, masuk kolom atau diinjeksikan pertama kali dan masuk ke dalam kolom, itu sebetulnya udah ada T0. Jadi karena belum ada sampel yang terpisah dan menuju detektor, maka sinyalnya di baseline aja gitu ya, di baseline seperti ini. Pada kondisi T1 B dan A mulai terjadi pemisahan walaupun belum kentara, dan memang belum ada yang keluar menuju detektor, sehingga memang sinyalnya masih lurus di baseline, seperti itu. Dan pada posisi T2 B dan A mulai
terpisah dan mengalami kesetimbangan dengan fase diam dan fase gerak. Nah, pada proses ini mulai terlihat lebih jelas bahwa A berinteraksi dengan fase gerak lebih kuat dibandingkan B, atau kebalikannya, A berinteraksi kurang kuat dengan fase diam dibandingkan B. Dan ini masih lurus, masih ada di baseline seperti itu. Tetapi pada posisi T3, A mulai keluar dari kolom dan terdeteksi oleh detektor gitu. Nah, berapa banyak A? Dia akan menghasilkan puncak. Ini puncak A gitu. Jadi besarnya puncak akan bergantung dari seberapa besar konsentrasi dari A. Jadi kalau konsentrasi A-nya besar, maka puncaknya pun akan besar seperti itu. Kemudian karena pada T3 berikutnya A-nya mulai turun habis, akan datar kembali. Lalu pada saat T4 baru keluar B. B akan keluar sesuai dengan konsentrasinya membentuk puncak seperti itu. Jadi itu adalah sebetulnya proses kromatogram itu dibuat ya. Proses kromatogram itu dibuat kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, pada proses pembuatan kromatogram atau hubungan kromatografi kolom dengan kromatogram, ada yang namanya volume retensi, yaitu volume fase gerak yang diperlukan untuk mengelusi suatu komponen mencapai konsentrasi maksimumnya. Dan ada juga waktu retensi, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengelusi solut hingga mencapai konsentrasi maksimumnya. Nah, dari sini kita bisa menghitung laju alir, ya, laju alir volumetrik atau laju kecepatan aliran rata-rata dengan menghitung waktu retensi adalah PR atau volume fase gerak dibagi dengan laju alir volume fase gerak, gitu. Jadi TR sama dengan PR dibagi F, seperti itu, ya. Nah, dari rumus ini, ya, waktu retensi sama dengan PR dibagi F, atau kita bisa juga volume retensi sama dengan TR dikali F, seperti itu ya. Kita lanjutkan adanya rasio retensi, yaitu besaran yang mencerminkan derajat ketertahanan solut komponen di dalam fase diam. Ya. Jadi kecepatan linier rata-rata dibagi dengan kecepatan rata-rata LUN yang melalui fase diam atau kolom. Sehingga kalau kita tuliskan R sama dengan PM dibagi dengan PR. PR-nya tadi ya udah ada ya, PR. Volume retensi gitu. R sama dengan VM dibagi dengan VR. PM adalah volume fase gerak di dalam kolom. Jadi karena di dalam kolom itu ada volume kosong, sebetulnya fase gerak itu kalau dimasukkan ke dalam kolom dia akan mengisi ruang-ruang kosong tersebut, atau nama lainnya dead volume atau void volume itu. Kemudian R sendiri adalah jumlah solut pada fase gerak dibagi dengan jumlah total solut. Nah, jadi kalau kita tuliskan rumusannya adalah R sama dengan CM dikali PM. CM adalah konsentrasi pada fase gerak, PM adalah volume pada fase gerak. Dibagi total. Total itu adalah gerak dan fase diam. Jadi CM PM ditambah dengan CS PS. Konsentrasi pada fase diam dan volume pada fase diam. Jadi R itu CM PM dibagi CM PM ditambah CS PS. Seperti itu. Lalu kalau kita analogikan hal ini, ya, karena ada konsentrasi pada fase diam dan ada konsentrasi pada fase gerak. Nah,
Kalau kita lihat gambaran di samping, ketika Siring menginjeksikan sampel, sebetulnya sampel pertama kali masuk ke dalam kolom itu akan terkonsentrasi atau mengumpul berbarengan seperti ini. Kemudian karena dia memasuki kolom dan akan terjadi interaksi yang berbeda antara sampel dengan fase diam dan fase gerak gitu ya. Interaksi fase diam dengan fase gerak itu maka akan membagi sampel, ada yang masuk di fase gerak, ada yang masuk di fase diam. Jadi ada sampel yang masuk di fase gerak jadinya CM, dan ada sampel yang masuk di fase diam adanya CS, kan gitu. Seperti itu ya, yang tadi. Nah, ini kalau kita lihat ketika dia nginjek, ini juga nginjek kan posisinya di sini gitu. Ketika dia mulai terpisah, maka akan terpisah juga A dan B terpisah. Nah, sebetulnya B ini ya kebagi dua gitu. Kebagi dua. Kalau yang di bawah itu adalah fase diam, maka CS ini adalah yang berkesetimbangan di bawah, dan CM ini adalah yang berkesetimbangan di atas, sebetulnya seperti itu ya, gitu. Jadi kenapa muncul CM dan CS itu dari situ gitu. Nah, terjadi pemisahan lebih lanjut antara B dan A. Di sini posisi detektor masih kosong karena belum ada A dan B yang keluar dari kolom. Tetapi ketika A-nya keluar dari kolom, maka akan muncul bahwa detektor akan mengenali, mengidentifikasi, dan menghitung bahwa itulah A. Selanjutnya adalah B gitu. Nah, kalau dari kromatogram, dari posisi ini sampai ini, kenapa kosong? Karena belum ada A dan B yang keluar. Tapi ketika A-nya keluar, ya muncul puncak A-nya habis, lurus lagi, kemudian muncul lagi puncak B seperti itu. Sehingga memang sangat berkaitan erat antara pemisahan senyawa di dalam kolom dengan kromatogram seperti itu. Ya. Nah, R sama dengan PM CM ditambah dengan CS PS gitu. Kalau kita lanjutkan rumusnya, maka sebetulnya R sama dengan PM kalau semuanya dibagi dengan CM ya. Jadi rumus ini semuanya dibagi dengan CM. Jadi tinggal PM ditambah CS PS CM gitu. Ya, jadi rumus yang tadi dibagi dengan PM hasilnya adalah ini gitu. Lalu bagaimana kalau rumus ini kita perhatikan ada CS dan ada CM. Nah, CS per CM itu adalah KD atau koefisien distribusi. Maka rumus R yang ada di atas ini kita dapat ubah yang awalnya R sama dengan PM dibagi PM ditambah CS PS per CM. Ini akan menjadi rumus yang ini, yang jauh lebih sederhana. Ya, yaitu PM dibagi dengan PM ditambah dengan KD dikali dengan PS. Kenapa? Ya karena KD itu adalah ini gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau kita kalikan dengan PM gitu kan? Karena ada dikalikan dengan PM, maka akan menghasilkan rumus yang lebih sederhana lagi. Nah, ini berhubungan dengan rumus yang awal, yaitu PR ya. PR atau R sama dengan PM per PR. Sehingga kita mendapatkan rumus yang jauh lebih simpel, yaitu volume retensi sama dengan volume pada fase gerak ditambah dengan KD dikali volume pada fase diam. Itu rumus yang akan kita gunakan.
Ini sebagai contoh, hitunglah perbedaan volume retensi untuk komponen A dan B yang dipisahkan melalui kolom yang berisi 1,5 mili fase stasioner. Jadi 1,5 mili fase stasioner. Stasioner itu adalah fase diam, berarti PS gitu ya. Dan 3,2 mili fase gerak, berarti 3,2 ini adalah PM. Ya, KD untuk A dan B berturut-turut, ini adalah KD A dan yang 7,5 adalah KD B gitu. Hitung pula waktu retensinya bila laju alirnya adalah 1,2 ml per menit. Jadi ini adalah F-nya seperti itu. Ya, kita hitung dulu volume retensi untuk komponen A menggunakan rumus VR sama dengan PM dikali dengan ditambah dengan KD dikali dengan PS. Kita masukkan PM-nya sudah ada tadi 3,2. KD untuk A adalah 10,2 dikali dengan PS atau volume pada fase diam adalah 1,5. Didapat komponen A adalah 18,5. Untuk komponen B dikerjakan dengan cara yang sama, cuman nilai KD-nya berbeda, yaitu 7,5. Nilai KD-nya yang berbeda. Dan didapatkan nilai volume retensinya adalah 14,45. Lalu dari nilai volume retensi kita hitung masing-masing untuk menjadi waktu retensi. Untuk yang A adalah 18,5 dibagi dengan 1,2 ml per menit. Sedangkan untuk yang B adalah 14,45 dibagi dengan laju alir rata-rata yaitu 1,2 ml per menit. Tinggal dihitung hasilnya berapa di sini gitu. Ya, ini menunjukkan bahwa A mempunyai waktu retensi sendiri, begitupun dengan B gitu. Jadi bisa dihitung berdasarkan keterangan dari volume retensi yang membagi LUN yang akhirnya akan larut dalam fase diam dan fase gerak. Baik, untuk penjelasan berikutnya kita akan lanjutkan di video berikutnya. Itu adalah penjelasan pertama atau video pertama dari mata kuliah kromatografi dengan bahasan kromatografi kolom. Nah, untuk selanjutnya adalah tentang masih dengan retensi solut. Kita akan membahas rumus yang mendasari kromatografi kolom secara lebih jauh ya. Kita saksikan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.